Hai, kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana cara kita menjadi seorang DevOps Engineer. Nah, untuk menjadi seorang DevOps Engineer sendiri, itu memang banyak skill set yang harus dipelajari gitu ya. Nah, untuk mempelajari sendiri, mungkin terkadang kita mengalami kendala, harus memulai dari mana dan seperti apa langkah yang tepat untuk mempelajari sebanyak itu. Nah, di sini aku akan coba bagikan ke teman-teman semua bagaimana cara yang tepat sekiranya bisa belajar DevOps, menjadi DevOps Engineer itu. Nah, akan aku share juga bagaimana tipsnya supaya kita bisa bekerja di perusahaan tertentu dengan industri tertentu sesuai dengan skill set yang diminta oleh perusahaan tersebut. Saya akan tunjukkan nanti dalam screen desktop. Oke, langsung saja kita cek di desktop. Ya, oke. Jadi ini websitenya yaitu roadmap.sh. Nah, di sini saya sudah coba untuk membuka DevOps roadmap-nya dari situs ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini itu bisa ya dilihat di bagian sini ada personal recommendation dengan warna centang biru. Nah, di sini artinya penulisnya merekomendasikan sebagai hal yang wajib dipelajari gitu ya di DevOps ini. Nah, yang lainnya ada yang ini alternative option ya. Kemudian yang lain juga ada ini roadmap not strict, jadi bisa dipelajari ataupun enggak gitu. Artinya ini optional gitu. Learn anytime. Terus ada juga yang tidak direkomendasikan. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat yang pertama kalau kita pengen menjadi DevOps Engineer itu adalah dengan mempelajari satu bahasa pemrograman tertentu. Ya, di sini penulis dia merekomendasikan untuk memilih Go gitu. Kalau saya pribadi, saya akan cenderung memilih Python. Nah, tetapi apapun bahasanya itu, yang terpenting adalah teman-teman menguasai betul bahasa pemrograman tersebut, karena nantinya di DevOps sendiri dia akan menjadi bahasa yang digunakan automation-nya gitu. Setelah itu nanti dilanjut dengan mempelajari operating system tertentu di sini ya. Jadi kita harus paham betul operating system dan perbedaannya antara operating system yang satu dengan yang lainnya gitu. Nah, itu dari virtualization type-nya, memory storage-nya, kemudian networking-nya gitu, service management dan lain sebagainya. Nah, ini nanti relate dengan bagaimana kita memahami operating system untuk servers itu sendiri. Nah, operating system servers seperti yang kita ketahui kan banyak ya gitu. Nah, kita cukup memilih operating system yang sekiranya akan banyak kita ketemu gitu. Kalau saya pribadi merekomendasikan kita wajib mempelajari Linux, Windows Server juga boleh gitu ya. Nah, untuk Linux sendiri, Linux distronya sangat banyak sekali gitu. Tapi secara garis besar ada distro yang bisa kita sebut parent ya gitu. Dimana distro-distro ini distro-distro terkenal yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, di sini penulis menyantumkan Ubuntu, CentOS, dan juga Red Hat. Saya sangat setuju dengan ini. Jadi teman-teman bagi yang masih tidak begitu memahami operating system servers gitu, saran saya adalah untuk mempelajari minimal 3 operating system ini untuk Linux gitu. Nah, sisanya opsional, tapi jika berkenan bisa dipelajari juga gitu ya. Dan Windows servers juga oke gitu. Jadi paling tidak teman-teman harus seimbang antara Linux dan Windows. Jadi porsinya kalau bisa sama gitu ya. Karena walaupun sepertinya itu banyak yang meremehkan gitu, tapi Windows tetap saja banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar gitu, telco dan lain sebagainya. Nah, setelah nantinya paham mengenai beberapa sistem operating system gitu, yang pasti kita juga harus mengetahui dalaman dari si operating system itu sendiri gitu. Jadi tahu bagaimana menggunakan terminalnya gitu, tahu bagaimana manage file configuration-nya gitu, paham menggunakan text editor, paham bash scripting ya gitu.
Juga mengetahui bagaimana kita melakukan penggunaan tool networknya gitu ya, baik itu konfigurasi maupun monitoring. Selanjutnya kita juga diwajibkan sebagai DevOps itu mengetahui bagaimana networking itu bekerja, bagaimana protokol yang ada di networking gitu, security-nya gitu. Walaupun pendapat saya adalah untuk menjadi seorang DevOps engineer tidak harus begitu deep ya gitu ya. Sebagai awalan bisa mempelajari networking basic gitu, paling tidak setara Cisco gitu ya, Cisco CCNA gitu. Itu sudah cukup, atau kalau yang lain ya seperti MikroTik gitu, MTSNA, MTSRE itu sudah cukup. Nah, selanjutnya kita tadi sudah mengetahui bagaimana managing servers dan juga networking beserta protokolnya dan basic security gitu. Dilanjutkan pula bagaimana kita bisa memanage servers kita sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Artinya servers akan menjalankan layanan-layanan tertentu. Nah, kita harus tahu bagaimana membuat layanan tersebut bekerja pada server yang kita miliki. Nah, banyak sekali ya, dari web servers, database servers, internal servers, banyak sekali gitu layanan yang ada. Nah, misalkan untuk web servers gitu, itu bisa dipelajari di sini. Nah, ini penulis merekomendasikan Nginx gitu. Kalau saya pribadi, selain Nginx, mungkin saran saya mempelajari Apache ya. Itu sepertinya hal yang wajib juga di servers gitu, selain Nginx. Kemudian pahami juga bagaimana mengkonfigurasi layanan yang lain seperti load balancing atau mungkin firewall gitu ya, dan macam-macam gitu. Oke, setelah nantinya dengan mengkonfigurasi servers yang kita miliki sudah lancar gitu, kita lanjut dengan mempelajari infrastruktur as code, di mana kita mampu melakukan manajemen resource yang kita miliki ya, infrastruktur yang kita miliki, baik itu aplikasi maupun servers dalam bentuk code. Tujuannya adalah supaya nantinya bisa dilakukan automation kepada infrastruktur yang kita miliki. Nah, di infrastruktur as code sendiri terbagi dalam beberapa hal ya gitu. Jadi ada dari infrastruktur provisioning gitu ya. Di infrastruktur provisioning sendiri adalah tools yang dimana kita harus memprovision infrastruktur yang kita miliki secara otomasi menggunakan code tertentu gitu. Banyak di sini tool yang bisa dimanfaatkan, ada Terraform, ada CloudFormation, ada macam-macam. Nah, itu bisa dipelajari. Itu Terraform salah satu yang top level lah ya. Jadi cukup populer, jadi bisa sebagai rekomendasi gitu. Kemudian di sini juga DevOps itu sebenarnya kan ada karena kebutuhan juga gitu ya. Nah, kebutuhan sekarang sendiri itu memang banyak yang berpindah dari pembuatan aplikasi berbentuk monolit dalam pindah ke microservices gitu. Nah, efek dari microservices adalah mereka ya atau developer itu harus memecah code yang mereka miliki yang awalnya dalam satu code gitu ya, dipecah-pecah dalam beberapa code yang lebih kecil gitu, function yang lebih kecil. Nah, untuk menjalankannya sendiri memang banyak menggunakan container gitu ya. Nah, container sendiri yang cukup populer memang Docker gitu. Jadi kalau memang di awal-awal tahap belajar gitu, Docker sangat penting gitu untuk dipelajari gitu, sangat recommended gitu. Nah, nantinya mungkin setelah belajar container bisa berpindah ke bagaimana memanage kontainer-kontainer tersebut apabila dalam beberapa services ataupun beberapa servers. Nah, hal tersebut dinamakan dengan container orchestration. Banyak mungkin teman-teman sekalian udah pernah dengar Kubernetes ya gitu. Nah, Kubernetes ini salah satu tool yang cukup populer gitu ya untuk memanage container gitu. Ada juga Mesos dan Docker Swarm gitu. Jadi bisa dipelajari seperti itu. Nah, yang lain
ada configuration management gitu ya, ada Ansible, itu ada Chef dan Salt, banyak sekali. Salah satu yang populer adalah Ansible gitu. Saya juga setuju mungkin untuk menjadi DevOps engineer gitu ya, Ansible bisa disarankan gitu. Rekomendasi utama lah untuk belajar mengenai configuration management. Bagaimana memanage resource yang kita miliki, baik itu hardware maupun software gitu, menggunakan code. Nah, yang lain ini ada service mesh ya. Service mesh sendiri digunakan apabila kita menggunakan container ataupun container orchestration gitu ya. Karena tadi microservices yang ada umumnya adalah memang bekerja secara service mesh ya gitu. Nah, untuk itu kita harus paham betul gitu bagaimana service mesh bekerja, bagaimana penggunaan toolnya gitu ya. Ada beberapa, ada Istio, ada juga Consul gitu, ada Linkerd ya. Saya akan merekomendasikan Istio sebagai awalan gitu, walaupun Consul juga oke gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ada CI/CD gitu. Nah, di CI/CD sendiri ada beberapa tool yang populer dan bisa dipelajari gitu ya. Ada Jenkins gitu, ada Circle CI gitu, ada GitLab. Nah, di sini di CI/CD kita akan mempelajari bagaimana menggabungkan beberapa kebutuhan yang tadi kita miliki gitu. Terutama akan dalam bentuk code gitu ya, dalam bentuk automation gitu. Pada CI/CD tool ini. Nah, selanjutnya apabila kita sudah berhasil menggunakan tool CI/CD, tidak lupa juga kita harus paham bagaimana memonitoring perangkat maupun software yang kita miliki gitu. Nah, untuk software sendiri gitu ya, untuk software monitoring gitu, untuk logs management gitu, itu mungkin teman-teman juga sempat dengar mungkin ya Elasticstack gitu. Tool yang cukup populer untuk menganalisis dan manajemen log gitu ya. Nah, untuk infrastruktur monitoringnya sendiri gitu, itu juga wajib supaya kita mengetahui bagaimana server yang kita miliki itu bekerja, apakah resource-nya itu oke, normal gitu, atau kurang atau seperti apa gitu. Nah, ada Prometheus ya, ada Grafana gitu. Nah, ini cukup, dua ini juga sudah powerful ya gitu. Tapi apabila berminat ataupun pengen belajar yang lain juga oke, Nagios dan Yabik. Bagi saya pribadi dua monitoring yang cukup oke gitu. Nah, di application-nya sendiri kita juga wajib gitu ya untuk belajar gitu. Jadi udah belajar lognya gitu kan, belajar infrastrukturnya. Gak lupa juga harus belajar monitoring aplikasinya gitu. Itu kenapa tadi kan DevOps itu sangat banyak gitu. Jadi kita harus belajar segala lini gitu. Jagger sebagai salah satu tool yang digunakan dalam memonitoring aplikasi bisa dipelajari gitu ya sebagai rekomendasi. Kemudian setelah belajar mengenai monitoring bisa dilanjutkan dengan belajar cloud. Nah, memang DevOps itu erat kaitannya dengan cloud gitu ya. Tapi tidak semuanya itu DevOps itu pakai cloud, tidak harus gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara DevOps, memang kebanyakan era sekarang menggunakan cloud gitu. Nah, cloud provider itu banyak sekali gitu. Tidak hanya yang terkenal ya seperti AWS, Google Cloud gitu, enggak. Bahkan yang ya bisa dibilang kompetitornya ya, yang lain gitu, yang menawarkan layanan serupa tapi dengan harga yang lebih oke mungkin masih banyak gitu. Bahkan di Indonesia juga banyak cloud provider yang menyediakan hal serupa gitu ya. Nah, mungkin kapan-kapan nanti akan saya ulas cloud provider di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian tidak lupa kita harus belajar bagaimana mendesain ya, cloud design ya. Jadi kita harus paham betul cloud itu seperti apa dan bagaimana mengarsitektingnya gitu. Jadi pada dasarnya kalau bicara cloud itu gitu, nggak cuma pakai saja gitu ya. Kalau bekerja di perusahaan gitu atau belajar di industri langsung gitu, cloud itu tidak hanya bicara mengenai pakai, tapi harus bisa juga mendesain, mengimplementasikan, dan juga bisa ngitung ya, apa nih yang dihitung.
Yang dihitung itu ya satu resource ya, yang kedua adalah biaya. Karena pada dasarnya penggunaan cloud itu kita harus mengetahui berapa gitu ya kebutuhan dana yang harus disiapkan gitu. Karena kan biayanya adalah umumnya itu ada PSU-Go gitu, di mana kita memakai dan membayar sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ditentukan juga nih bagaimana kita merancang tersebut. Nah, yang selanjutnya tadi yang mungkin opsional bisa dipelajari dengan cara belajar terus-menerus ya gitu ya. Keep learning gitu. Oke, ya ini cukup lengkap mengenai roadmap-nya sendiri gitu ya. Saya sangat setuju lah dengan roadmap yang ada di website ini gitu ya. Mungkin selanjutnya saya akan infokan bagaimana tips ataupun cara gitu ya, cara terbaik buat belajar sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tertentu gitu. Nah, oke, langsung saja mungkin. Jadi bisa langsung dibuka websitenya ya di sini ya. Salah satu website populer untuk mencari pekerjaan adalah jobstreet.co.id. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin menjadi DevOps Engineer gitu ya, caranya adalah dengan mengetikkan kata kunci pekerjaan tersebut ya. Sebenarnya langkah-langkah ini tidak hanya bisa digunakan bagi yang ingin jadi DevOps Engineer. Apapun profesinya, baik di IT maupun enggak, itu juga bisa. Caranya adalah melajari lowongan tertentu, ya kan? Kemudian asah skill sesuai dengan lowongan yang diminta tersebut gitu. Itu cara yang menurut saya paling cepat itu, paling baik. Misalkan pengen jadi DevOps Engineer gitu ya. Oke. Wah, ini banyak sekali di sini lowongannya kan. Lowongannya banyak sekali gitu. Dan di sini juga menawarkan gaji-gaji yang sekiranya fantastis ya. Ada yang diberikan 15 juta sampai 20 juta per bulan. Nah, ini. Dan ini rata-rata segitu ya. Ada yang 8 sampai 11 juta juga per bulan gitu. Macam-macam lah. Nah, di sini ada 243 lowongan gitu. Oke, misalkan ini saya ambil satu sampel ini dari PT Duta Daya Digital. Nah, ini satu lowongannya ditayangkan 25 Maret, jadi baru beberapa hari ini. Kemudian di sini bisa terlihat requirement yang dibutuhkan. Ini ada deskripsi pekerjaannya, ya ini SOP-nya ya, dan nantinya bagaimana bekerja di perusahaan ini gitu. Nah, ini ada requirement yang lebih detail. Nah, saya tidak akan bahas mengenai ini ya, kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya bukan teknikal. Mungkin saya akan lebih ke arah teknikalnya gitu. Jadi, seperti yang kita lihat, ada requirement yang pertama adalah minimal 3 tahun telah bekerja sebagai Docker dan Kubernetes ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa requirement-nya harus bisa Docker dan harus bisa Kubernetes. Nah, maka dari sini ya dipelajari Docker dan Kubernetes-nya. Kemudian yang lain nih, ada Ranger dan Helm. Ya, mungkin dua ini tadi tidak disebutkan di dalam di dalam roadmap. Tapi dua ini juga bisa dipelajari gitu. Nah, Ranger sendiri ini operating system yang berbasis kontainer ya. Jadi ini Core OS punya. Nah, dengan ini bisa memanage kontainer juga gitu ya. Kemudian Helm ini adalah paket manajemen untuk Kubernetes gitu. Ya seperti itulah. Jadi walaupun kita bisa Kubernetes tapi harus mempelajari lagi gitu kan. Beberapa tambahan modul atau mungkin tambahan tool yang lain gitu yang bisa bekerja sama dengan Kubernetes. Terus paham ini ya Python ya, punya experience di Python. Jadi ini tidak mengada-ngada, artinya benar-benar programming itu harus kita miliki gitu. Walaupun kita bukan developer, walaupun kita bukan programmer gitu. Tapi kalau punya kan bagus gitu. Nah, selanjutnya mengerti mengenai configuration management tools ya, semacam Ansible dan Terraform. Nah, ini
tadi yang disebutkan di roadmap ya kan. Dua hal ini harus jadi hal yang kita pelajari, wajib ini gitu berarti. Terus CI/CD tools, Git, Jira, GitLab, Jenkins ya ini juga harus dipelajari. Tidak lupa cloud-nya ya kan. Artinya ini akan berjalan bersinambungan gitu antara DevOps dan cloud gitu kan. Mungkin nanti pemanfaatan ketika kerja di sini juga menggunakan cloud gitu kan. AWS ataupun Azure is a plus ya. Kemudian juga paham bagaimana Agile atau Scrum Software Development ya. Ini paling tidak untuk jadi seorang DevOps Engineer harus paham software development dengan Scrum ya, dengan Agile tadi ya. Gitu. Nah ini. Cara terbaiknya adalah gitu, membuka lowongan tertentu, kemudian pahami requirement yang diinginkan gitu kan. Kemudian pelajari. Cek gitu kan. Nah, sertifikasiku ini cek, kemudian baca kualifikasi atau requirement, kemudian pelajari. Itu cara terbaik buat belajar skill tertentu ataupun skill set tertentu ya gitu, ataupun profesi tertentu gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya share di ini ya. Gimana caranya untuk jadi DevOps Engineer. Well, begitulah caranya untuk menjadi seorang DevOps Engineer, yaitu dengan belajar dengan skill set yang disediakan oleh roadmap tadi ya, yang sudah saya share. Nah, teman-teman bisa pelajari pengetahuan ataupun skill-skill yang tadi diminta di dalam situ. Nah, untuk itu langsung saja, jika sudah memiliki skill tertentu, tinggal diperdalam skill sesuai dengan alur yang tadi sudah ada gitu. Dan yang kedua, jangan lupa pelajari berdasarkan requirement yang diminta oleh perusahaan tersebut. Itu adalah cara yang paling cepat menurut saya untuk kita bisa mempelajari satu hal tertentu sesuai yang diinginkan oleh industri. Nah, untuk itu, jika ada requirement misalkan untuk mempelajari satu hal tertentu gitu, berbicara mengenai kita dapat memanage Kubernetes, maka kita harus pelajari hal itu. Begitu pula yang lain, cloud dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu saja bagaimana untuk menjadi seorang DevOps Engineer. Oke, sampai jumpa di